Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua tuh mau bahas judul baru, yaitu Otome Game Sekai Mob, atau lebih disingkat dengan Mobuseka. Seperti yang kalian tahu, Mobuseka dipilih melalui voting dan banyak orang yang memilih Mobuseka. Seperti biasa, gua tuh di sini bakal bahas dari sisi novelnya. Gua bakal bahas lanjutan anime Mobuseka setelah episode 8, atau lebih tepatnya itu berdasarkan novel volume 2. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 2. Video ini tentunya adalah spoiler dari lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif ke channelnya update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua tuh mau ngasih tahu dulu kalau gua tuh punya channel baru yang khusus bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun Cina, kalian tuh bisa subscribe channel baru gua. Namanya adalah Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah ini dimulai setelah kejadian Olivia yang emosional tentang pertemanannya dengan Leon. Saat ini Leon ada di dek kapal, atau namanya tuh bisa dibilang adalah mitra. Di sini tentunya dia tuh saat ini cuma bersama Luxion. Luxion tuh di sini ternyata gak nyoba menghibur Leon. Luxion tuh malah ngasih kata-kata yang menusuk hati Leon. Luxion di sini bilang kalau Leon tuh emang secara nggak langsung menganggap Olivia sebagai hewan peliharaan. Atau lebih tepatnya Olivia ini adalah karakter game favorit dari Leon. Makanya Leon tuh bisa dekat sama Olivia. Luxion juga di sini tuh ngasih tahu kalau mental Olivia yang sekarang tuh nggak stabil. Banyak masalah di akademi yang terus menimpa Olivia. Luxion berpikir seharusnya Leon ini lebih mengkhawatirkan perasaan Olivia. Leon di sini ngasih tahu, harusnya Luxion juga khawatir sama Leon. Leon juga saat ini tuh punya perasaan dan hati Leon tuh kayak kaca. Luxion di sini ngasih tahu kalau hati Leon tuh kayak kaca anti peluru. Jadi harusnya Leon tuh bisa menghadapi masalah yang sekarang. Leon saat ini berpikir. Leon di sini tuh ngerasa kalau kata-kata Olivia ini sangat menusuk ke hatinya. Tapi nggak lama, saat ini Leon mencoba move on dan dia tuh nggak mau terlalu mikirin itu. Leon di sini menganggap kejadian ini tuh terjadi karena perannya sebagai karakter sampingan saat ini tuh udah sangat melampaui batas dan terlalu sering terlibat dalam cerita utama. Leon tuh saat ini bakal jadiin kejadian ini sebagai pelajaran untuknya. Jadi Leon tuh nggak mau terlibat lagi dalam cerita utama. Luxion di sini ngerasa kalau Leon tuh udah terlambat kalau mau mundur dari alur cerita utama. Leon di sini bilang kalau dia tuh udah nggak mau lagi terlalu ikut campur dalam cerita utama. Dan Leon di sini mau kalau Olivia tuh jadi karakter yang lebih aktif dalam cerita supaya ceritanya tuh kembali lagi ke jalur yang benar. Di sini Leon berpikir, dia tuh berpikir di mana letak kesalahannya sehingga Olivia tuh menjadi karakter yang seperti sekarang. Luxion di sini ngasih tahu kalau Leon tuh udah menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari karakter Olivia. Leon di sini tentunya protes karena dia tuh sejauh ini udah selalu membantu Olivia supaya Olivia tuh bisa tumbuh dan berkembang. Luxion di sini ngasih tahu semua masalah yang dihadapi Olivia harusnya diselesain sama Olivia sendiri. Jadi nggak semuanya tuh harus dibantu sama Leon. Karena udah keseringan dibantu, maka hal itu menghambat pertumbuhannya Olivia. Luxion juga di sini bilang apa yang dilakuin Leon ke Olivia tuh saat ini sangat wajar. Karena Leon tuh emang menganggap Olivia sebagai hewan peliharaan. Dan Olivia tuh adalah orang yang membuat Leon tuh bisa nyaman hidup di dunia ini. Makanya Leon selalu membantu Olivia karena Leon tuh menganggap kalau Olivia adalah hewan peliharaan. Leon di sini tentunya emosi dan kesal dan dia tuh langsung memukul Luxion dengan sangat keras hingga akhirnya Luxion ini terlempar dan memantul di tembok. Luxion ini sengaja memprovokasi supaya hati Leon jadi tenang. Walaupun Leon punya ingatan di dunia yang sebelumnya, tapi bagi Luxion ini, Leon ini masih kayak anak-anak yang masih harus berkembang. Saat ini, Leon duduk dan masih dalam emosi yang sangat kesal. Gak lama datanglah Brad membawa pedangnya. Leon saat ini melihat Brad latihan.
Bagi Leon, kemampuan pedang Brad ini kurang bagus. Leon di sini nyaranin sebaiknya Brad tuh latihan sihir karena keahlian Brad adalah sihir. Brad di sini kesal karena Leon tuh ngasih saran soal latihan sihir. Leon di sini nggak ngerti kenapa Brad bisa kesal. Di sini diketahui ternyata Brad ini latihan pedang setiap hari. Brad ini mau jadi kesatria. Leon di sini ngasih tahu kalau Brad sebaiknya nggak usah latihan pedang. Pada dasarnya para bangsawan tuh secara otomatis bakal menjadi kesatria kalau memang usianya tuh udah pas. Sambil ngibasin rambutnya dan berwajah sombong, Brad di sini ngasih tahu kalau dia tuh latihan supaya bisa ngalahin Leon. Makanya dia tuh terus latihan sampai suatu hari nanti dia tuh pasti bisa ngalahin Leon. Leon di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh nggak tertarik melawan para pangeran lagi. Mendengar itu Brad di sini agak kesal, tapi dia tuh fokus lagi sama latihan pedangnya. Di sini Leon tetap ngasih tahu kalau sebaiknya Brad itu lebih baik fokus sama keahliannya, yaitu pakai sihir. Brad di sini bilang kalau dia juga selalu latihan sihir, tapi walaupun gitu dia juga nggak mau kalah soal berpedang. Makanya Brad tuh latihan pedang. Brad di sini curhat, semua yang dia lakuin itu semua tuh supaya Mary selalu memperhatikannya. Brad bilang walaupun dia adalah yang paling keren, tapi dia tuh adalah yang paling lemah di antara 5 pangeran. Makanya dia tuh terus latihan supaya nggak ketinggalan sama yang lainnya. Leon di sini nggak ngerti kenapa para pangeran tuh suka sama gadis berdada rata. Brad di sini tegasin yang paling penting bukanlah penampilan luarnya, yang penting tuh hatinya sangat baik. Dalam hatinya, bagi Leon, Mary ini berhati sangat busuk. Dia merebut peran Olivia dan berencana untuk membuat harem dengan para pangeran. Di sini terjadi keributan soal selera wanita. Leon di sini tetap ngotot kalau cewek yang berdada besar itu lebih wow dibandingkan dada yang rata. Gak lama datanglah robot yang memegang 2 pedang kayu, dan robot itu ngasih pedang-pedang itu kepada Leon dan Brad. Setelah itu robot itu pun akhirnya pergi. Sambil memegang pedang kayu, di sini Brad nantangin Leon untuk berduel. Tentunya langsung ditolak sama Leon. Brad dengan kesal lanjutin latihannya. Tapi sambil latihan, Brad ini selalu ngeliatin Leon, dan itu membuat Leon jadi kesal. Dan akhirnya Leon pun menerima tantangan duel dari Brad. Leon di sini tuh masih nggak ngerti kenapa Brad selalu ngotot bertarung pakai pedang, padahal Brad ini ahlinya pakai sihir. Leon dan Brad pun saling adu pedang. Leon di sini ngerasa kalau Brad ini emang nggak bakat pakai pedang. Karena Leon ini nggak terlalu fokus, ada momen dimana tubuh Leon ini jadi goyah karena kurang fokus. Brad saat ini menyadari kalau ada celah dan dia pun mencoba masuk untuk menebas Leon. Tentunya bagi Leon gerakan Brad ini sangat ceroboh, dan akhirnya Leon memukul Brad pakai gagang pedang miliknya, dan Brad pun akhirnya jatuh berlutut. Setelah kalah, Brad pun pergi sambil bilang di pertarungan selanjutnya dia tuh gak bakal kalah. Oh ya, robot yang bawa pedang kayu ternyata dia tuh disuruh sama Luxion. Saat ini ada kisah dari Mary dan Kaylee. Mereka berdua tuh saat ini ada di dungeon bawah tanah. Sambil bawa tas punggung yang isinya berat, Kaylee tuh di sini protes dengan bilang kalau dungeon berbahaya. Jadi sebaiknya mereka tuh pulang aja. Mary di sini bilang jangan menyerah. Mary ngasih tahu masa depan indah tuh bakal segera tiba. Makanya mereka tuh harus menjelajahi dungeon. Mereka pun akhirnya memanjat tali untuk menuruni sebuah lubang. Tapi nggak lama di samping mereka ada monster mirip kadal yang sangat besar. Sambil bergelantungan di tali, Kaylee di sini berteriak ketika melihat monster yang besar. Tapi Mary di sini langsung lemparin granat ke mulut monster itu. Dan ketika granatnya ditelan, tentunya granat itu langsung meledak. Ledakan itu menyebabkan angin yang sangat besar. Kaylee dan Mary yang saat ini masih bergelantungan di tali, mereka tuh tentunya memegang tali itu dengan erat supaya mereka tuh nggak jatuh akibat angin yang disebabkan ledakan. Singkatnya mereka berdua saat ini lanjutin turun pakai tali dan akhirnya sampai di lantai. Kaylee di sini tuh terlihat hampir nangis karena dia tuh baru aja lolos dari kematian.
Dalam hatinya, Mary saat ini tuh harus berjuang untuk dapetin item tersembunyi. Mary gak mau terjebak dalam situasi cerita di mana dia tuh harus menderita. Awalnya, Mary ini mau jadiin Olivia sebagai batu loncatan. Tapi ternyata muncul karakter sampingan bernama Leon. Dan Leon selalu ada di sisi Olivia. Dan dia tuh malah membantu Olivia. Mary saat ini sangat waspada sama Leon. Mary bertekad untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dan saat ini dia bersama Kelly masih terus menjelajah labirin. Saat ini di istana, Julius dan Jilk ini lagi mengobrol soal strategi. Julius di sini ngasih tahu sebaiknya mereka tuh menyelinap keluar istana supaya bisa membantu Greg dan Brad. Intinya, Julius tuh nyaranin untuk keluar pakai topeng dan Julius sudah punya rencana jenius untuk mendapatkan topengnya. Dalam hatinya, Julius saat ini berpikir kalau dia bisa keluar istana, maka ada kemungkinan dia tuh bisa ketemu lagi sama Mary. Julius saat ini pengen ketemu sama Mary. Saat ini, Mylin tuh melihat sebuah kertas permintaan. Mylin di sini agak pusing ketika Julius membuat permintaan anggaran kepada kerajaan untuk menyiapkan topeng dan jubah yang akan digunakan untuk hiburan. Mylin di sini tentunya tahu tujuan sebenarnya dari Julius. Mylin di sini khawatir karena ternyata anaknya punya pemikiran yang bodoh. Gimana mungkin anaknya tuh mau kabur dari istana dengan meminta uang kepada istana? Tapi walaupun gitu, Mylin di sini mewajarkan hal itu karena putranya tuh pasti nggak punya pengalaman dan pengetahuan soal kabur dari istana. Makanya putranya tuh saat ini punya pemikiran yang sangat sederhana soal strategi untuk keluar istana. Mylin di sini masih khawatir soal putranya yang imut. Besoknya, Brad dan Greg mereka tuh lagi makan bersama. Gak lama ada perompak langit yang melancarkan serangan. Leon saat ini melihat ke jendela dan dia tuh mengamati apa yang terjadi. Greg dan Brad di sini tuh mau kalau Leon ngizinin mereka dalam menggunakan armor besi yang rusak hasil jarahan milik Leon. Leon di sini tuh nggak ngerti kenapa mereka tuh mau pakai armor yang rusak. Greg di sini menunduk dan memohon. Greg bilang kalau dia tuh nggak mau cuma diam. Dia tuh mau ikut membantu. Brad juga di sini tuh melakukan hal yang sama. Melihat keduanya, Leon pun di sini ngizinin keduanya. Mereka saat ini terlihat sangat senang dan mereka janji bakal berguna. Luxion juga saat ini tuh udah selesai menyiapkan segala hal untuk perang. Di sisi lain, Olivia saat ini tuh sedang merenung dan sedih dan dia tuh saat ini ada di kamarnya. Dan gak lama dia tuh ngerasain ada sesuatu yang aneh dan dia pun akhirnya melihat ke jendela. Dan dia melihat Leon bertarung menggunakan arrogance. Ada sekitar 5 kapal perompak langit besar yang sedang berperang. Livia di sini takjub sama kekuatan gila dari Leon. Leon tuh saat ini lagi membasmi kapal-kapal. Gak lama Livia tuh di sini berlutut. Dia tuh ngerasa bersalah karena dia udah ngomong sesuatu yang sangat buruk kepada Leon. Dan dia tuh saat ini berencana untuk minta maaf. Livia saat ini masih terus melihat pertarungan Leon. Sampai akhirnya terlihat ada ledakan di arrogance. Saat itu, Olivia tuh sangat terkejut dan dia tuh menjadi semakin khawatir. Olivia pun mutusin untuk keluar kapal. Sebenarnya ada robot kecil yang menjaga Olivia, tapi Olivia ini tetap memaksa dan akhirnya dia tuh sampai di luar kapal. Olivia saat ini mendengar ledakan di mana-mana. Dan saat ini Olivia melihat armor yang jatuh dari udara. Itu adalah armor yang udah melukai arrogance. Armor itu saat ini melihat Olivia dan terdengar juga suara agak kesal. Armor itu langsung menghajar robot-robot kecil yang melindungi Olivia. Armor itu saat ini mau menyentuh Olivia. Di sini, Livia tuh cuma menunduk dan dia tuh berharap kalau Leon menyelamatkan dirinya. Gak lama ada armor yang menyelamatkan Olivia, tapi yang nyelamatin Livia ini ternyata bukan Leon, melainkan adalah Brad. Brad saat ini mendorong armor musuh menjauh dari Olivia. Musuh pun saat ini melempar armor Brad. Gak lama datanglah armor Greg. Greg saat ini pakai tombaknya untuk menyerang musuhnya.
Tapi ternyata armor musuh nggak bisa ditembus pakai tombak armor milik Greg. Musuh pun saat ini nusukin tombak ke armor milik Greg. Brad di sini masih berusaha melindungi Olivia dan dia tuh menyuruh Olivia untuk pergi. Tapi ternyata Olivia ini nggak bisa bergerak karena dia tuh saat ini sangat ketakutan. Di sisi lain, saat ini Leon tuh masih terus menghajar musuh satu demi satu. Leon juga di sini tuh ngasih perintah kepada Luxion untuk menangkap semua orang. Luxion di sini bilang kalau menangkap semua musuh tuh adalah hal yang paling gak masuk akal. Musuh terus menyerang pakai tembakan, tapi masih belum bisa menghancurkan armor Leon. Musuh saat ini takut dan menganggap kalau Leon adalah monster. Leon saat ini masih terus menghadapi musuh. Di sini Luxion ngasih tahu kemampuan dan keterampilan Leon saat ini tuh menurun drastis. Leon di sini ngasih tahu kalau dia tuh masih kurang latihan. Luxion di sini tuh membantah dengan bilang saat ini Leon tuh lagi galau makanya kemampuannya tuh menurun. Leon saat ini masih terus bertarung dan dia tuh mencoba untuk mengejar pemimpin dari penyerangan kali ini. Gak lama di tengah pertarungan, Luxion ngasih tahu kalau pemimpin perang saat ini tuh ada di dek kapal dan buruknya di dek kapal tuh saat ini ada Olivia. Leon tentunya terkejut mendengar hal itu. Ketika lagi terkejut, Leon ditembaki sama musuh pakai beberapa meriam dan itu menyebabkan ada ledakan pada Arrogance. Di sini Leon agak protes ke Luxion karena robot bawahan Luxion tuh membiarkan Olivia keluar dari kamar. Leon saat ini melihat ke arah dek kapal dan di sana tuh ada Greg dan Brad yang lagi berjuang melindungi Olivia. Melihat itu, Leon di sini tertawa. Bagi Leon, ceritanya tuh emang harus seperti itu. Para pangeran tuh harus berjuang melindungi pemeran utamanya. Dan cerita itu udah ada pada jalur yang benar. Di sini Leon tuh menyadari kalau perannya tuh saat ini memanglah karakter sampingan. Leon gak pantas berdiri di samping karakter utama. Saat ini, Arrogance pun memegang kedua kapaknya. Dan dia tuh bersiap untuk menghabisi musuh. Saat ini, Livia tuh masih duduk di dek kapal. Di dekatnya tuh ada Greg dan Brad yang lagi terbaring di hadapan pemimpin musuh. Pemimpin musuh saat ini tuh mau membawa Olivia sebagai seorang sandera. Olivia saat ini mencoba untuk lari, tapi pemimpin musuh tuh pakai kapaknya untuk menghancurkan armor Brad. Musuh di sini ngasih tahu kalau Olivia lari, maka Greg dan Brad bakal mati. Livia pun akhirnya mendekat ke arah musuh. Livia menyadari kalau dia tuh sangat beban. Livia pun akhirnya mendekati musuh dengan rasa frustasi dan meneteskan air mata. Gak lama ada hembusan angin yang sangat kencang. Tiba-tiba di depan Livia ini muncul Leon yang menggunakan Arrogance. Arrogance pun pakai kedua kapaknya untuk menghabisi armor dari musuh. Arrogance memotong kedua tangan armor milik musuh. Arrogance di sini mencincang armor musuh dan itu terlihat mengerikan seperti melihat psikopat. Livia pun mencoba menghentikan Leon yang saat ini tuh lagi membabi buta. Karena armor musuh udah hancur, pemimpin musuh pun saat ini ketakutan sambil memohon ampunan kepada Leon. Pemimpin musuh menyerah. Leon dengan senyum psikopatnya, dia tuh bilang kalau musuh tuh harusnya jangan bertingkah membosankan. Leon tuh saat ini masih pengen bertarung. Di sini, Leon juga sambil mengancam dengan menginjak-injak potongan armor musuh yang hancur. Pemimpin musuh di sini masih terus memohon ampunan dan dia tuh sangat ketakutan. Leon di sini bilang kalau memang mau minta ampun, harusnya pemimpin musuh tuh ngasih tahu para bawahannya untuk segera menyerah. Pemimpin musuh yang ketakutan, dia pun akhirnya menyuruh para bawahannya untuk menyerah. Leon yang masih pakai Arrogance, dia pun akhirnya nemuin sebuah item. Pemimpin musuh bilang kalau itu adalah barang berharganya. Leon di sini tentunya nggak peduli karena item itu saat ini udah menjadi miliknya. Kalau musuh mau itemnya kembali, maka mereka tuh harus bertarung melawan Leon. Saat ini, Livia pun nyembuhin Brad yang terluka. Brad terkejut karena Livia tuh bisa pakai sihir penyembuhan sama seperti Mary.
Brad bilang kalau Mary itu adalah dewi yang selalu menyembuhkan para pangeran yang terluka. Saat ini, Leon keluar dari Arrogance dan dia melihat kalau Livia lagi nyembuhin Brad. Leon di sini bilang ke Livia kalau peran Livia saat ini tuh sangat cocok dan emang ceritanya tuh harus seperti itu. Leon dalam hatinya, di sini dia tuh bertekad mau balikin ceritanya kembali ke cerita utama. Gak lama, Greg tuh berusaha keluar dari armornya yang rusak. Di sini, Leon juga menyuruh Greg untuk bawa Brad. Leon juga di sini tuh ngasih tahu kalau Brad udah disembuhin sama Olivia. Di sini Olivia tuh tersentak dan hatinya terasa sakit. Oh ya, jadi di sini tuh Leon manggilnya pakai nama Olivia. Jadi bukan lagi Livia. Buat informasi, panggilan Livia itu adalah panggilan orang yang udah berteman sama Olivia. Makanya ketika Leon manggil nama pakai nama Olivia, hati Olivia tuh saat ini tersayat. Ketika semua orang pergi, Livia saat ini menangis sambil berlutut. Saat ini, Leon tuh melihat banyak harta rampasan di depannya. Leon menyimpan harta-harta itu di gudang kapal. Leon tuh saat ini punya banyak harta, tapi bagi Leon, saat ini harta-harta itu nggak ada gunanya. Leon tuh nggak tahu apa yang harus dia lakuin sama harta-harta yang saat ini dia punya. Di sini Leon tuh nanya ke Luxion soal bukti keterlibatan bangsawan pangkat Earl yang terlibat dalam penyerangan kali ini. Di sini Leon dan Luxion tuh masih diskusi. Leon di sini tuh masih terlihat emosi, sampai-sampai dia tuh berharap kalau kerajaan atau apapun yang terlibat dalam Otome Game semuanya tuh harus musnah. Intinya itu semua cuma emosi dari Leon yang saat ini tuh galau soal Olivia. Leon dan Luxion saat ini masih mengobrol. Leon yang masih emosi, dia tuh saat ini berpikir untuk membuat sistem dunia di mana para wanita tuh menghormati laki-laki. Leon tuh mau membuat para wanita menjadi seperti sampah. Ya itu semua cuma emosi dari Leon. Tapi ketika sadar, Leon tuh berpikir kalau pikiran itu sangat salah. Kalau Leon ngelakuin itu, Leon tuh sama aja dengan para cewek di akademi yang memperlakukan laki-laki seperti sampah. Dan Leon tuh gak mau kayak gitu. Saat ini Leon ngeluarin kalung suci dari sakunya. Dan saat itu dia berpikir. Dan dia tuh udah mutusin apa yang harus dia lakuin. Gak lama Luxion ngasih info bahwa kapal keluarga bangsawan pangkat Earl dan pangkat Duke saat ini kapal keduanya tuh lagi menuju kapal ini. Saat ini kapal para bangsawan pun telah tiba. Di sini bangsawan Earl tuh mau kalau para perompak yang ditangkap tuh diurus sama mereka. Tapi di sini bangsawan Duke menolak dan mereka bilang lebih baik bangsawan Duke lah yang mengurusnya. Di sini Leon tuh menyerahkan semuanya kepada bangsawan berpangkat Duke, yaitu keluarga dari Redgrave. Saat ini, Luxion tuh mempertanyakan kenapa Leon memberikan kredit kepada Brad dan Greg. Oke, jadi maksudnya Leon tuh mau yang jadi pahlawannya tuh adalah Brad dan Greg. Jadi nanti orang-orang tuh taunya Brad dan Greg lah yang berhasil membasmi para perompak di langit. Leon di sini bilang kalau dia tuh mau balikin cerita ke jalur yang benar. Makanya yang jadi pahlawan haruslah Greg dan Brad. Leon juga di sini tuh mutusin untuk agak menjaga jarak dengan Olivia dan Angelica. Saat ini, Livia tuh curhat ke Angie soal apa yang terjadi di kapal, termasuk soal masalahnya dengan Leon. Angie di sini mengerti, tapi Angie bilang apa yang dilakuin Olivia juga salah karena mengatakan hal yang gak baik kepada Leon. Olivia juga di sini tuh menyadari kalau dia tuh sangat mengerikan. Jadi sangat wajar kalau Leon sekarang tuh benci dia. Di sini Angie tuh mau merangkul Olivia, tapi dia tuh nggak jadi. Di sini Angie juga ngerasa punya salah dan dia ngerasa nggak enak ke Olivia soal masa lalu Angie yang menganggap kalau rakyat jelata tuh adalah peliharaan. Angie di sini tuh cuma bilang sebaiknya Olivia istirahat. Angie saat ini tuh nggak tahu harus berbuat apa. Angie juga bingung sama apa yang harus dia lakuin. Saat ini di istana, Brad dan Greg tuh dikasih penghargaan karena mereka berhasil mengalahkan perompak. Brad tentunya protes karena bukan dia yang mengalahkan para perompak.
Yang Brad lakuin tuh cuma membantu Leon dalam mengalahkan perompak. Orang istana di sini ngasih tahu bakal sangat merepotkan kalau Brad dan Greg tuh nggak mau menerima penghargaannya. Dari laporan Leon, yang mengalahkan perompak tuh adalah Brad dan Greg. Sedangkan Leon tuh hanya membantu keduanya. Keduanya saat ini berpikir. Keduanya tuh tegasin kalau yang mengalahkan perompak tuh adalah Leon. Tapi walaupun gitu, demi menghindari masalah, keduanya bilang kalau mereka bakal menerima penghargaan itu. Orang istana juga di sini ngasih tahu kemungkinan Leon tuh merencanakan supaya Brad dan Greg bisa masuk lagi ke dalam daftar hak waris keluarga. Keduanya di sini tentunya terkejut mendengar hal itu. Keduanya tuh masih gak ngerti kenapa Leon melakukan hal itu demi keduanya. Saat ini di halaman istana, Greg dan Brad lagi duduk di bangku. Keduanya tuh terlihat suram karena harus menerima penghargaan yang gak seharusnya mereka dapat. Gak lama datanglah Julius ngucapin selamat atas prestasi keduanya. Bagi Julius, keduanya tuh udah nunjukin kehebatan mereka di depan mata Leon. Makanya keduanya tuh harus bangga. Keduanya di sini ngasih tahu kalau mereka tuh saat ini masih kalah dari Leon. Kemampuan Leon tuh sangat jauh dari kemampuan keduanya. Di sini, Greg dan Brad tuh mutusin kalau mereka tuh bakal berjuang untuk menang dan ngalahin Leon. Leon tuh bakal menjadi tujuan keduanya. Di sini juga, Greg dan Brad ngasih tahu kalau mereka tuh mau ketemu sama Ratu. Mereka tuh mau melakukan sesuatu untuk balas budi. Saat ini, Leon tuh memegang sebuah kertas dari kerajaan. Ternyata itu adalah promosi Leon ke peringkat 5 bawah dalam urutan bangsawan. Leon di sini kesal sama Greg dan Brad karena telah membuatnya promosi. Alasan Leon ngasih semua prestasi kepada Brad dan Greg itu semua karena Leon tuh gak mau promosi. Tapi ternyata Leon tuh malah dapat promosi atas permintaan dari Brad dan Greg. Luxion di sini tuh tercengang karena ternyata Leon tuh masih tetap promosi, padahal tujuannya tuh gak mau promosi. Luxion memuji Leon karena bisa promosi walaupun dia gak mau. Leon di sini nggak ngerti kenapa dia bisa dapat promosi cuma dari rekomendasi Brad dan Greg. Gak lama ada paket yang datang dan ternyata itu adalah kendaraan motor terbang dari keluarga Atli. Di sini Leon pun mengerti kemungkinan keluarga Atli juga mau promosiin Leon. Makanya saat ini Leon promosi. Saat ini Leon tuh sangat frustasi dan kesal. Di tengah kekesalannya, di sini Luxion tuh ternyata mengupgrade motor udara yang baru. Saat ini di sekolah, Leon tuh masih nunjukin wajah frustasinya. Daniel dan Raymond tuh saat ini mendekati Leon dan mencoba menghibur Leon. Di sini sahabat Leon tuh ngasih tahu, harusnya Leon tuh sekarang udah gak akan kesulitan lagi cari cewek untuk dinikahi. Sahabatnya di sini terlihat sangat iri karena Leon tuh akan didekati sama para gadis. Saat ini Leon dan para siswa lain tuh ada di kapal terbang yang mewah. Tujuan mereka tuh sebenarnya kayak sekolah lapangan atau lebih tepatnya tur sekolah ke Pulau Terapung. Dan mereka tuh saat ini menggunakan kapal mewah. Di sini, Leon tuh ngerasa kalau para siswa tuh nggak bakal belajar, melainkan para siswa tuh cuma bakal bersenang-senang ketika tur sekolah. Saat ini di kapal, Leon tuh lagi ngobrol sama seniornya yang bernama Rukuru. Leon juga saat ini tuh memperhatikan sekitarnya. Ada Angie, ada Olivia, dan lain-lain. Saat ini ketika masih di kapal, Leon juga melihat Chris yang lagi main kasino. Chris terlihat gak bahagia dan dia pergi setelah main. Saat ini di gudang kapal, ada dua orang gadis yang merupakan mantan pengikut dari Angie. Mereka tuh terlihat kesal atas beberapa kejadian saat ini yang telah melibatkan Angie dan Leon. Mereka tuh saat ini membuka sesuatu dan dari sana keluarlah kepulan asap. Mereka pun membuang benda berasap itu dari kapal. Saat ini ketika udah sampai pulau, Livia tuh saat ini masih sendirian dan galau. Hubungan Livia, Leon, dan Angie saat ini tuh udah agak renggang. Livia di sini menyesal
karena lebih dengerin pendapat orang lain yang bahkan bukan temannya. Gak lama Livia ini mendengar suara keributan dan dia pun akhirnya mendatanginya. Di saat yang sama Angie juga ternyata mendatangi keributan. Ternyata sumber masalah keributan tuh adalah Leon. Leon di sini tuh memaksa seorang pria bertopeng untuk ngasih barangnya ke dia. Lebih tepatnya lagi Leon ini mau beli semua barang yang dibawa sama pria itu. Tapi sayangnya pria bertopeng itu selalu menolaknya. Ternyata Leon ini mau beli semua jimat yang dijual pria itu. Sedangkan pria itu nggak mau kalau jimatnya tuh dibeli sama satu orang. Jimat keberuntungan tuh harusnya dibeli sama semua orang. Leon saat ini masih terus memaksa dan dia masih terus memegangi kotak dagangan milik pria itu. Gak lama Angie di sini menjewer kuping dari Leon dan dia tuh menyuruh Leon untuk berhenti. Pria bertopeng itu berterima kasih dan dia pun langsung pergi. Leon saat ini frustasi karena barang berharga yang dia incar menjauh darinya. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.